Halo semuanya, di video kali ini saya Yunarenda Pamungkas dari jurusan akuntansi ingin membahas sebuah materi. Kali ini materinya bukan tentang akuntansi, tapi materinya yaitu tentang manajemen. Nah, materi yang saya ambil ini pertemuan 1 dan juga pertemuan 2 itu membahas tentang yang pertama konsep dasar dari sebuah manajemen, dan pertemuan kedua itu tentang perkembangan dari manajemen atau lingkungan organisasi. Supaya lebih tahu tentang materinya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih itu manajemen. Sebelum kita ulik lebih dalam lagi nih, coba yuk kita tanya teman-teman aku dulu. Ini dia videonya. Itu tadi beberapa penjelasan pengertian manajemen dari teman-teman aku. Di sini aku pengen menjelasin dari hasil riset saya nih, kalau mau saya analogikan manajemen itu seperti kita ambil contoh ilmu matematika. Sebenarnya manajemen ini tuh sebuah konsep seperti fungsi fx. Saya buat sebuah rumus, yang rumusnya itu adalah I itu adalah input tambah P adalah sebuah proses sama dengan atau menghasilkan sebuah output atau hasil. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada I atau input, adalah sebuah hal-hal menggerakkan manajemen itu. Kalau yang saya riset itu ada 6M. Yang pertama itu ada man, money, method, mesin, market, dan material. 6 ini adalah hal-hal yang bisa kita temukan, kita cari. Lalu yang kedua itu ada P, proses. Nah, proses ini adalah sebuah strategi atau cara untuk kita bisa memanfaatkan input kita. Dalam manajemen itu ada strategi POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempatnya ini itu ada bagian penjelasannya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada planning. Kita tuh butuh rencana atau planning, karena kalau nggak ada rencana atau blueprintnya pasti akan kacau balau. Maka dari itu diperlukan sebuah manajer untuk kita membahas strategi. Nanti kira-kira nih di bawah mana, tujuan kita mau apa, itu semua adalah planning. Yang kedua itu ada organizing. Dalam sebuah planning itu ada organizing, orang-orang tertentu yang mengerjakan tugasnya masing-masing. Dalam organisasian ini macam kayak pengelompokan. Contohnya si A ngerjain ini, si B ngerjain itu, C ngerjain ini. Dari banyaknya pekerjaan ini kelompokin sesuai dengan bidang atau minatnya masing-masing, agar pekerjaannya itu udah direncanakan, dibagi-bagi supaya tujuannya tercapai. Makanya dibutuhkan organizing dari berbagai macam-macamnya pekerjaan atau tugas. Lanjut, yang ketiga itu ada actuating. Tadi kan planning udah nih, terus udah dikelompokin. Nah, actuating ini lebih ke cara dia orang bergerak, butuh aksi. Setelah udah dikelompokkan dan membuat rencana, mereka bergerak bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau nggak ada actuatingnya, percuma nih buat rencana sama organisasi, karena nggak ada yang gerak. Untuk bergerak itu butuh actuating, penggerak. Nggak bisa diem aja, karena kalau diem aja pasti nggak akan berjalan. Lanjut, yang C itu adalah controlling. Namanya aja control, berarti dia tugasnya mengatur, mengawasi agar segala hal yang udah direncanakan, hal yang udah dikelompokkan itu bisa dipantau nih oleh seorang manajer, supaya tugasnya ini sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dalam perusahaan mungkin ada namanya tuh standar operasional ya, atau SOP. Nah, itu perlu dikontrol oleh seorang manajer supaya lagi-lagi tujuannya tercapai. Itu dia dari penjelasan P, planning, O, organizing, A, actuating, dan C itu adalah controlling, mengawasi segala hal yang udah direncanakan. Sekarang sama dengan atau hasil yang ingin dituju. Namanya tadi O itu adalah output, adalah hasil yang ingin dicapai. Tujuannya kalau dalam perusahaan, keuntungan semaksimal mungkin. Contohnya perusahaan ABC tahun depan bisa ekspansi di luar kota. Untuk mencapai ekspansi di luar kota itu butuh manajemen, karena kalau tanpa input atau proses itu semua akan berantakan. Nah, lanjut, tadi kan kita udah bahas tentang input ditambah proses lalu menghasilkan output atau tujuan. Sekarang kita mau bahas tentang lingkungan organisasinya nih. Kalau dalam ilmu matematika itu ada contohnya himpunan
atau pengelompokan. Kalau di dalam ilmu manajemen itu ada organisasi. Contohnya kalau di sekolah SMA itu ada OSIS. Nah kalau di kampus kita sekarang itu ada yang namanya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Ini artinya orang-orang tertentu yang memiliki tujuan untuk dicapai bersama-sama. Nah, di dalam lingkungan organisasi ini ada yang namanya internal dan juga eksternal. Maksudnya apa sih? Internal itu adalah hal-hal yang dalam kendali kita. Contohnya, 6M tadi, apa aja sih yang kita miliki dalam organisasi ini? Itu adalah internal, hal-hal yang dalam kendali kita. Lalu juga ada eksternal dalam organisasi. Eksternal itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di luar sana. Maka dari itu diperlukan strategi untuk kita bisa melawan eksternal ini, hal-hal yang nggak terduga. Sebelum aku kasih tahu strateginya, aku mau kasih analogi contoh nih. Ketika kita misalkan ujian nih, terus tiba-tiba dosen datang soalnya diganti, itu kan di luar kendali kita ya. Itu berarti artinya ada hal-hal di luar kendali kita yang terjadi. Jadi contohnya kita lagi ujian, kita udah tahu nih soalnya 1, 2, 3 apa. Tiba-tiba dosen datang, ambil soalnya diganti yang baru, itu kan di luar kendali kita. Sedangkan dalam kendali kita bisa berpikir nih, beradaptasi, kita ngerjain lagi soal yang baru. Itu hal-hal internal, itu dia analoginya. Nah, sekarang gue mau kasih tau nih strategi untuk melawan hal-hal di luar kendali kita atau eksternal. Pasti teman-teman udah sering dengar sih. Nah, strateginya ini adalah SWOT atau SWOT. SWOT itu ada kepanjangannya teman-teman. S yaitu strength atau kekuatan. Lalu ada W, weakness atau kelemahan. Lalu ada O, opportunity atau peluang, kesempatan. Yang terakhir itu ada T, traits. Nah, aku mau bahas satu-satu nih. Dalam sebuah organisasi, kita bisa melihat nih, kekuatan kita apa sih? Kita unggul di apa sih? Contohnya kalau dalam sebuah perusahaan minuman, contohnya Coca-Cola. Oh, gue unggul, sodanya udah lebih enak nih, harganya murah, rasanya enak. Itu contohnya. Yang selanjutnya ada W, weakness. Kita harus lihat juga dari organisasi kita atau dalam perusahaan kita. Sebenarnya kita punya kelemahan apa sih? Kita harus lihat nih, kita kurangnya di mana. Kita bisa tahu, mungkin tanya orang-orang yang menggunakan jasa atau produk kita. Nah, selanjutnya itu ada opportunity, yaitu kesempatan atau peluang. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kita harus ngeliat nih, peluang untuk kita bisa masuk ke dalam. Kita ambil contoh, mungkin di daerah sekitar kita sedikit nih yang buka pangkas rambut. Terus kita ngelihat peluang, oh kayaknya di daerah sini akan sangat oke deh kalau kita buka usaha cukur rambut. Karena kita melihat peluang itu, di tempat itu belum ada cukur rambut, kemungkinan besar adalah itu kesempatan kita untuk mempermudah mereka untuk mencari pangkas rambut, ya kan? Karena kita buka jasa di situ. Jasa belum ada di daerah situ. Itu bisa dibilang peluang atau opportunity, kesempatan. Nah, selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Setelah kita melihat kekuatan, kelemahan, dan juga peluang, kita harus bisa nih ngebayangin perusahaan atau organisasi kita nih, ada nggak sih yang mengancam, ada nggak sih yang sekiranya kalau dalam perusahaan tuh kompetitor lain yang sekiranya itu akan mengganggu perusahaan kita atau mengganggu kestabilan dari perusahaan kita nih. Ada nggak sih, kita harus lihat nih ancaman. Contohnya kalau minuman tuh Coca-Cola dengan Fanta, berarti kan kita ngelihat nih apa sih yang unggul dari Coca-Cola. Kalau kita udah bisa tahu semua nih SWOT kita bisa mungkin memaksimalkan organisasi atau perusahaan kita. Nah, tadi itu penjelasan secara garis besar tentang pertemuan 1 dan juga pertemuan 2 yang terdapat dalam mentari. Nah, maka dari itu, semoga teman-teman semua ketika nanti udah jadi manajer atau tugasnya mengatur, itu bisa jadi manajer yang baik. Jangan menjadi manajer yang semena-mena, yang sukanya tuh ngatur-ngatur nggak jelas, tanpa kita memperhatikan sebenarnya dia kurangnya ada apa sih. Nah teman-teman, jadi itu aja penjelasan dari saya dan juga Pak Tito. Semoga bisa dapat dicerna dan dapat dimengerti dengan penjelasan yang banyak kurangnya ini. Aku mau akhiri video kali ini dengan kata pantun. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum Pak Tito dan teman-teman semuanya.